Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke, so di sini ada yang komen seperti ini, hadir menyapa, jangan modal nekat kalau mental nggak kuat, yang ada stres. Ini kejadian di keluarga saya, baru seminggu jadi TKW di Malaysia, kabur, nggak kuat mental, akhirnya nyusahin keluarga. Nah, benar banget nih ya. Jadi di sini saya sudah ulaskan sebelumnya ya, bahwasanya untuk bekerja ke luar negeri ini nggak cukup hanya bermodalkan nekat. Nggak cukup hanya bermodalkan nekat saja ya Mbak, kita juga harus modal mental yang paling utama. Di luar negeri ini masalah mental. Kalau mental kita benar-benar sudah mental kuat, mentalnya sudah besar banget, mental kita sudah bermental baja, insya Allah kita bisa menerjang apapun masalah yang ada di rumah majikan ya. Bahkan nanti misalkan kita dapat cacian, kita dikatakan, kalau di Singapura nih sering ya majikan tuh ngatain kita stupid, bodoh, terus ngatain kita itu benar-benar kamu nggak tahu ya, kayak gitu. Terus kadang bilang seperti ini, kamu nggak punya mata ya, kayak gitu. Ada juga yang bilang seperti ini, kamu nggak bisa dengar ya saya ngomong apa. Banyak sekali kata-kata kasar yang akan kita temui. Dan itu nantinya kalian jangan kaget ya Mbak ya, karena di sini sudah biasa. Seperti itu sudah biasa. Nanti lambat laun pelan-pelan kata-kata kasar seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita baru pertama kali mendengarkan omongan seperti itu, kita bakalan kaget. Kita bakalan merasa, ya Allah, sampai segitunya ya ngatain nggak punya mata ya, nggak bisa dengar ya, kamu nggak bisa melihat ya. Wah, benar-benar sakit banget teman-teman ya, sakit banget. Tapi nanti insya Allah kalau kalian sudah terbiasa dengan omongan seperti itu, kalian bakalan sudah nggak kaget lagi. Oke, di sini memang apalagi di Singapura ya, itu banyak banget majikan yang suka ngomong itu keluar dari mulutnya itu tanpa dipikir, langsung asal ngeceplos saja gitu. Dia nggak mikir apakah ini nantinya akan menimbulkan rasa sakit hati pada pembantu saya. Dia nggak mikir teman-teman. Dia yang penting dia ngomongnya itu langsung asal ngeceplos gitu aja. Tapi dari sini nanti setelah itu majikan juga sudah lupa kayak gitu. Ya ibaratnya saat itu ngomong, nanti setelah itu ngajak ngomong lagi, sudah biasa kayak gitu. Ibaratnya majikan itu nggak peduli lah, dia mau ngomong apa sama kita, dia itu sudah nggak peduli. Kalau udah selesai ya udah kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semua, misalkan majikan kalian nanti tipenya orang yang seperti itu, jangan sampai dimasukin ke hati, jangan diambil ke hati. Karena apa? Itu nanti bisa menimbulkan sakit hati, menimbulkan kalian merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, kalian merasa kepingin yang namanya pindah majikan, itu pasti ya. Jadi dari sini saya kasih bocoran bahwasanya majikan di Singapura tuh sudah terbiasa loh Mbak, ngomongin kita itu kamu bodoh, kamu tuh stupid dan lain sebagainya. Kata-kata kasar itu pasti di saat majikan merasa jengkel, di saat majikan merasa nggak puas dengan pekerjaan kita, itu pasti. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya jangan kaget ya Mbak ya, misalkan suatu saat nanti majikan kalian ngomong seperti itu ya, Mbak saya bener ngomongnya, majikan ngomongnya asal ngeceplos saja, ya udah nggak usah dimasukin hati lah, ini mah sudah biasa, saya sudah dapat bocoran dari Mbak Asih Ngawi ya, kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini misalkan kalian nanti buat yang masih awal ya, biasanya kan soal sabun, sampo, dan mungkin kebutuhan yang lainnya, kopi ya kayak gitu ya. Misalkan majikan nggak membelikan ya kita harus beli sendiri Mbak ya. Kan yang namanya sabun, sampo kan benar-benar kebutuhan kita ya, yang benar-benar kita butuhkan untuk setiap harinya. Kopi juga. Kalau di sini teman-teman ya, saya sharing sekalian. Awal mulanya kalau kopi saya kan dibeliin ya, tapi pelan-pelan makin kesini itu kan misalkan waktunya habis kan. Terus akhirnya majikan bilang seperti ini, wah cepat habis, wah kok cepat habis, wah kok cepat habis. Nah dari situ akhirnya saya berpikiran,
alangkah baiknya saya beli sendiri. Karena apa? Barang apapun yang kita beli sendiri, mau kita habisnya cepat, mau kita habisnya itu berapa hari, ya itu kita itu benar-benar nggak ada orang yang ngomong, ya kayak gitu. Kalau menurut saya ini benar-benar saya merasa lebih freedom saja, saya lebih merasa bebas kayak gitu loh teman-teman ya. Misalkan ya, saya kasih tahu, saya kan di situ kalau pagi kan makan sarapannya roti ya. Terus kalau dikasih, kalau biasa ya teman-teman, sarapan di Singapura roti sama kopi kayak gitu. Roti itu kalau di Singapura kan dikasih olesan yang namanya ada mungkin peanut butter lah atau butter lah atau entah apalah ya kayak gitu ya. Itu kan pernah tuh ya majikan tuh bilang, wah kok cepat habis, wah kok cepat habis. Nah dari situ akhirnya kan saya merasa, wah kayak kalau kayak gini mah lebih baik beli sendiri kayak gitu. Saya pernah ya kayak gitu pernah. Terus akhirnya setelah itu ya saya beli sendiri teman-teman. Saya nggak ngomong kemana-mana terus sampai ngomong nanti setelah ini bla bla bla, nggak. Saya cukup ngomong nggak usah dibelikan lagi kayak gitu. Kenapa? Ya saya makan roti aja kayak gitu. Terus akhirnya pelan-pelan saya beli sendiri teman-teman. Itu lebih freedom kalau menurut saya ya kayak gitu. Nah nanti buat teman-teman semuanya, misalkan ya buat kalian yang mungkin jobnya itu ada anak, ada orang tua juga, akong dan ama, di sini benar-benar kalian dihadapkan dengan mental. Karena apa? Ada tuh anak tuh yang benar-benar anaknya tuh rewel banget. Ada tuh orang tua yang kita jaga itu orang tuanya rewel banget. Nah itu juga dihadapkan dengan mental. Kita harus benar-benar ekstra sabar menghadapinya. Kalau kita nggak sabar ya, itu yang terjadi pada diri saya juga pernah terjadi ya. Itu apa akhirnya? Terjadi pertengkaran teman-teman antara saya dengan majikan karena masalah anak. Anaknya berpihak selalu pengennya main sama saya. Terus padahal saya kan pekerjaannya banyak tuh, numpuk di belakang, belum dikerjakan. Tapi anaknya selalu ngajakin saya untuk main. Akhirnya di sini terjadi perdebatan. Nah kayak gitu. Akhirnya kalau kita sudah berdebat, kita kan ibaratnya jengkel tuh teman-teman ya. Kita sudah capek, sudah bekerja, terus masih selalu aja disalahkan kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udahlah, saya mah orangnya ngalah teman-teman. Saya di sini kebanyakan ngalah. Saya nggak mau berdebat, nggak mau yang namanya ngomong panjang lebar ke sana kemari, nggak. Kalau majikan ngomong terus roces saja kemana-mana ya, saya cukup diam dan memperhatikan, diam, kayak gitu. Ya, saya tuh orangnya seperti itu. Saya nggak mau yang namanya melawan omongan majikan, meskipun ya teman-teman saya itu berada di posisi yang benar. Itu majikan kalau orangnya kaku, ya meskipun dia berada di tempat yang di posisi yang salah, dia tuh selalu mintanya benar kayak gitu. Jadi di sini lebih baik kalau menurut saya pribadi, saya itu selalu mencari kedamaian. Ben ayem, ben gak enek suasana yang benar-benar menjadi ribut di rumah itu. Ya kayak gitu. Saya yakin ya bahwasanya satu, orang sabar itu insya Allah. Orang sabar insya Allah akan bisa lolos kayak gitu. Saya cuma satu prinsip saya itu ya. Tapi kalau orangnya nggak sabaran ya itu tadi sering pindah majikan, pindah lagi. Mau sampai kapan loh Mbak kalau mau pindah-pindah terus ya. Kayak di Singapura nih ya, kalau kalian pindah majikan nanti dipotong lagi sama agent, itu pasti ya. Karena itu yang pernah saya rasakan juga waktu saya bekerja dengan majikan Cina Indonesia teman-teman. Di situ benar-benar saya merasa nggak cocok. Karena apa? Sudah rumahnya kecil, toiletnya itu cuma satu ya, dan benar-benar saya merasa nggak nyaman teman-teman. Karena apa? Itu waktu ngepel teman-teman. Ngepel itu berangkang ya, berangkang pakai dengkul lah kalau orang ngomong, pakai ya dengkul kayak gitulah. Itu nggak bisa teman-teman, saya benar-benar nggak kuat ya. Nggak kuatnya itu di bangkean ya, nggak kuat banget. Terus akhirnya saya ngomong, padahal di situ waktu 1 minggu saya sudah ngomong saya mau pindah, tapi masih ditahan sampai 4 bulan. Akhirnya alhamdulillah bisa pindah majikan. Nah itu tadi, kalau pindah ya dapat potongan lagi, tapi ya nggak apa-apa ya, karena saya benar-benar merasa nggak nyaman, saya merasa nggak kuat lah dengan pekerjaan itu. Sebenarnya
anaknya cuma satu teman-teman, anaknya cewek, tapi ya itu tadi saya nggak kuat pekerjaannya itu, ngepelnya itu loh berangkang kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semua yang bekerja ke Singapura tuh sebenarnya nggak hanya bermodalkan mental saja ya, tapi juga harus bermodalkan tenaga kita benar-benar sehat. Kita itu di sini biasanya teman-teman yang majikannya itu kaya ya, itu biasanya kan punya mobil ya kayak gitu, yang rumahnya banglo, tinggalnya di rumah teres ya, yang atau di landed kayak gitu, rumahnya tingkat-tingkat kayak gitu ya. Itu kan biasanya kan punya mobil tuh ya, pasti disuruh untuk nyuci mobil juga kan. Belum lagi nanti ada anjingnya, belum nanti kalau teman-temannya datang, wah pekerjaannya banyak banget ya. Pasti kalian bakalan merasa capek banget kalau yang tinggalnya di rumah banglo, landed kayak gitu. Tapi kalau misalkan majikan kalian tuh orangnya cincai, maksudnya ya udahlah dibersihkan, udah bersih udah kayak gitu, nggak sampai dikayain gini. Kan ada yang tuh kayain gini tuh ada. Majikan itu ada di sini tuh bermacam-macam lah ya, pokoknya tergantung dari nasib kita ya. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya saya informasikan sekaligus ya. Misalkan kalian nanti sudah finish potongan ya Mbak ya, terus kalian kepengen yang namanya liburan, kepengen juga yang namanya kirim uang, itu kemana? Itu kalian bisa datang langsung ke City Plaza, karena di City Plaza sana banyak sekali jasa pengiriman uang ya. Ada yang di emperan itu juga banyak, di dalam mall City Plaza juga ada ya. Terus tentang persyaratannya sudah pasti bahwa work permit saja, itu saja, work permit saja. Nanti langsung kalian kasih nomor rekening sama nama, itu saja teman-teman ya, gampang kok ya. Terus misalkan kalian kepengen beli jajanan Indonesia di City Plaza sana juga banyak sekali jajanan Indonesia ya. Dan mungkin kalian kepengen shopping, kepengen beli baju gamis, atau kepengen beli yang namanya hijab ya kayak gitu, atau kepengen beli apa saja, pokoknya di City Plaza itu banyak sekali yang namanya produk-produk Indonesia, semuanya komplit lengkap ya. Oke, dan di sini buat teman-teman yang masih ada di Indonesia ya, mungkin kalian minta Mbak, boleh nggak saya minta nomor WA-nya? Kalau saya ngasih nomor WA itu sudah berapa orang ya teman-teman, bayangkan aja berapa orang yang sudah minta nomor WA ke saya. Tapi maaf banget, saya benar-benar mohon maaf, saya nggak bisa ngasih nomor WA teman-teman ya. Kalian bisa langsung komen di bawah sini, tinggalkan pertanyaan kalian, tinggalkan unek-unek kalian semuanya ya, insya Allah akan saya balas, ataupun insya Allah akan saya buatkan videonya ya, seperti itu. Oke, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support, memberikan doa, memberikan dukungan buat kalian semuanya. Semoga teman-teman saya semuanya yang saat ini sedang proses, yang ada di PT ataupun menunggu di rumah, semoga dipermudahkan, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, amin ya. Semoga kalian langsung cocok gitu loh ya, maksudnya nggak usah pindah-pindah. Karena apa? Saya selalu ngomong, kalau kalian sering pindah Mbak, tambah potongan maneh loh, eman toh, tambah potongan maneh, eman. Misalkan potongan kalian itu 6 bulan ya, terus kalian pindah, masih dalam tahap potongan gaji, sudah minta pindah ya, dipotong ya, akhirnya ditambah lagi potongannya, yang pertama awal mulanya 6 menjadi 7 atau bahkan menjadi 8 karena terlalu lama menunggu majikan yang baru di agensi. Karena apa? Di sini nggak ada yang gratis Mbak ya, di Singapura ini nggak ada yang gratis, semuanya bayar, makan tidur bayar ya, kita dipotong sama agen. Untuk itu kalian semua harus semangat, harus benar-benar fokus, niat, nekat ya Mbak ya, karena ya itu tadi, kita yang awal mulanya nggak kenal dengan keluarga majikan, tiba-tiba kita bekerja dengan majikan, terus kita tinggalnya berada di satu atap, satu rumah ya, kita harus saling mengenal, dan itu perlu waktu ya, benar-benar perlu waktu, dan itu nggak ada yang singkat. Bahkan ada yang sudah satu kontrak itu teman-teman, majikan itu masih merasa curiga sama kita, majikan masih belum percaya sama kita, majikan benar-benar masih bisa dibilang suka ngikutin kita kemana-mana. Ibaratnya kita lagi sedang gosok baju
kita sedang bersihkan dapur, kita sedang bersihkan area-area mana yang kotor kayak gitu, ibaratnya sang majikan buntutin lah, atau ibaratnya majikan mungkin dengan sengaja mengambil apa itu barang di sana kayak gitu, itu pasti itu sedang ngecek kita. Oke, kayak gitu nggak usah dipikir, yang penting kita fokus kerja kayak gitu. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.